Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bebas dari segala bentuk virus, penyakit apapun sehingga kita bisa beraktivitas sesuai apa yang menjadi harapan kita. Dan juga pada kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah bahasa Indonesia, di mana pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan ketiga, dan perlu saya sampaikan bahwa di pertemuan kedua ada tugas bagi kalian terkait dengan pengertian bahasa dan juga hakikat bahasa. Semoga kalian bisa mengembangkan, bisa mencari literatur sebagai rujukan dalam rangka untuk memperkaya referensi, memperkaya wawasan terkait dengan bahasa tentunya. Baik, mata kuliah bahasa Indonesia itu menjadi mata kuliah pengembangan kepribadian, bisa disingkat dengan MPK, dan setiap perguruan tinggi menjadi wajib untuk memberikan mata kuliah bahasa Indonesia dari berbagai program studi, baik itu perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri tentunya. Nah, tentu bahasa Indonesia mempunyai rujukan. Kenapa bahasa Indonesia itu menjadi kewajiban bagi mahasiswa di suatu perguruan tinggi untuk diampuh? Karena merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Terus yang berikutnya juga SK Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 sebagai landasan operasional bahasa Indonesia terkelompok dalam mata kuliah pengembangan kepribadian dengan bobot 2 SKS. Itulah beberapa hal yang menjadi rujukan bagi kita semua bahwa pentingnya bahasa Indonesia untuk diberikan atau diampuh oleh mahasiswa. Maka selanjutnya kita sebelum melangkah lebih jauh perlu kita fahami dulu, kita mengerti dulu apa sih bahasa. Apa sih bahasa? Yang dimana kata ini tidak menjadi tabu, tidak asing lagi bagi mahasiswa, bagi masyarakat umum. Namun kita juga harus paham, tahu sebagai mahasiswa makna atau arti dari kata bahasa. Oleh karena itu, bahwa bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa bahasa merupakan suatu alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Itu pengertian tentang bahasa. Nah, berikutnya kita akan membahas atau membicarakan tentang hakikat bahasa. Nah, hakikat bahasa yang pertama tentu bahasa adalah sebuah sistem. Sekali lagi, bahasa adalah sebuah sistem
di mana bahasa dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaedahkan, tersusun menurut pola tertentu dan bukan merupakan sebuah sistem tunggal. Jadi bahasa itu merupakan bukan suatu sistem yang tunggal, tetapi bahasa itu merupakan bahasa yang dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat ada kaedah yang tersusun sesuai dengan pola tertentu. Hakikat yang pertama. Hakikat yang kedua adalah lambang bunyi bahasa bersifat arbitrer. Ya, sekali lagi bahwa lambang bunyi, jadi tadi bahasanya, sekarang lambang bunyi. Lambang bunyi bahasa yang disampaikan, yang terucap oleh alat ucap manusia, alat ucap manusia itu, bahwa lambang bunyi bahasa itu bersifat arbitrer, di mana hubungan antar lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengonsepsi makna tertentu. Sehingga bersifat arbitrer ini mempunyai makna bahwa mana suka. Artinya bahwa sekelompok masyarakat itu bisa memberikan suatu lambang terhadap apa yang dilambangkan sesuai kesepakatan masyarakat tertentu, karena bahasa itu lahir atas kesepakatan sekelompok masyarakat tertentu. Sehingga ada dari kelompok masyarakat satu dengan masyarakat kedua itu bisa saja lambang yang dilambangkan itu sama, bisa saja sebutan lambangnya tidak sama. Kenapa? Karena sekelompok masyarakat itu melambangkan sesuai kelompoknya masing-masing. Sehingga perlu kita pahami bersama, lambang bunyi yang bersifat arbitrer itu mana suka sesuai dengan kelompok masyarakat. Oleh karena itu, seperti contoh lambang atau yang dilambangkan bahwa kalau dalam bahasa Madura itu ada yang mengatakan stang, alat yang bisa alat pekakas di rumah atau di rumah siapapun ada yang mengatakan sangkem. Sebaliknya juga ada yang mengatakan benduh. Benduh itu merupakan alat sajam yang itu dipergunakan untuk bisa membersihkan kulit kelapa atau yang lain-lainnya, yang dimana itu bisa memotong tumbuh-tumbuhan yang agak sedikit besar, berbeda dengan celurit. Nah, ada yang mengatakan benduk, ada yang mengatakan cekong. Nah, ini yang kemudian yang dimaksud dengan bersifat arbitrer. Nah, itu yang kedua. Dan yang selanjutnya adalah hakikat bahasa yang selanjutnya adalah lambang bahasa bersifat konvensional, bahwa setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antar lambang dengan yang dilambangkannya. Sekali lagi bahwa lambang bahasa bersifat konvensional. Setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antar lambang dengan yang dilambangkannya. Terus yang berikutnya, hakikat bahasa itu bersifat produktif, di mana dengan sejumlah unsur terbatas dapat dibuat satuan-satuan ujaran atau ucapan yang hampir tak terbatas. Artinya apa? Bahwa bahasa itu tidak stagnan, bahwa bahasa selalu berkembang sesuai dengan eranya, sesuai dengan
perkembangan zamannya, di mana bahasa tidak kemudian stagnan, tidak diam di tempat, tetapi selalu mengalami perkembangan. Maka bahasa itu bersifat produktif. Apalagi bahasa-bahasa anak milenial di era sekarang, luar biasa perubahan bahasa. Terus yang berikutnya, bahwa bahasa bersifat dinamis. Bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan berubah sewaktu-waktu dapat terjadi. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang bahasa itu selalu berkembang sesuai dengan zamannya, sesuai dengan eranya. Terus yang berikutnya, bahasa itu beragam. Penutur bahasa yang berbeda menyebabkan beragamnya bahasa yang digunakan. Dan yang berikutnya, hakikat bahasa yang berikutnya adalah bahasa bersifat manusiawi. Bahwa bahasa itu alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Jadi bahasa bersifat manusiawi, di mana bahasa tersebut merupakan suatu alat komunikasi verbal yang hanya dimiliki oleh manusia. Itulah beberapa hakikat bahasa tentunya. Semoga pada kali ini tentu kita bisa memahami dan juga bisa memperkaya terhadap beberapa pemahaman terkait dengan bahasa itu sendiri. Dan yang berikutnya ada fungsi bahasa. Kalau tadi berbicara tentang hakikat bahasa, sekarang kita akan berbicara tentang fungsi bahasa. Nah, bahasa mempunyai fungsi secara tradisional, di mana secara tradisional alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi, yakni menyampaikan buah pikiran atau gagasan atau konsep atau perasaan seseorang. Sehingga itulah fungsi dari bahasa secara tradisional. Sekali lagi saya katakan bahwa fungsi bahasa secara tradisional itu merupakan suatu alat untuk berinteraksi atau berkomunikasi antar sesama, dalam rangka untuk menyampaikan buah pikiran, menyampaikan gagasannya, menyampaikan suatu konsep, atau menyampaikan suatu ekspresi diri terhadap orang lain, terhadap lawan bicara kita. Terus yang berikutnya, bahwa fungsi bahasa yang berikutnya adalah berfungsi personal atau pribadi. Bahwa bahasa ini mempunyai fungsi secara personal sebagai individu manusia, atau sebagai penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Jadi bahasa itu mempunyai fungsi secara personal sebagai penutur dalam rangka untuk menyampaikan sikap terhadap apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin dituturkan. Terus yang berikutnya, fungsi instrumental atau retorika, bahwa membuat pendengar melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dimulai oleh pembicara. Sesuai dengan apa yang akan dimulai oleh pembicara. Itu. Terus yang berikutnya juga fungsi interpersonal atau interaksional itu menjamin atau memelihara hubungan, memperlihatkan perasaan atau persahabatan atau solidaritas sosial. Dan yang berikutnya fungsi imajinatif, bahwa bahasa digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan baik yang sebenarnya maupun yang cuma imajinasi saja. Artinya apa? Bahwa fungsi bahasa sebagai imajinasi itu
merupakan bahasa untuk menyampaikan suatu ekspresi, pemikiran, gagasan, ide, dan segala macamnya, termasuk perasaan yang sebenarnya maupun sebatas imajinasi. Karena bagaimanapun juga imajinasi ini mampu bisa mengaktualisasikan terhadap kemampuan secara personal bagi setiap pengguna bahasa. Sehingga bagaimanapun juga itu bagian dari ekspresi. Baik itu bersifat karya kekaryaan maupun bersifat ekspresi. Nah, yang berikutnya, fungsi bahasa adalah sebagai alat ucap ya, atau berupa tulisan verbal untuk menyatakan dengan mengungkapkan suatu ide atau gagasan. Nah, tentu fungsi bahasa itu sebagai ekspresi diri. Ada 3 fungsi bahasa itu. Yang pertama adalah bahasa sebagai ekspresi diri, dan bahasa sebagai alat berpikir, dan yang ketiga adalah bahasa sebagai alat komunikasi. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Karena bagaimanapun juga bahasa merupakan suatu alat untuk bisa berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, utamakan bahasa Indonesia, pelihara bahasa daerah, rawat bahasa daerah sebagai warisan budaya kita, warisan leluhur kita sebagai budaya kita, dan kuasai bahasa asing sebagai tantangan untuk meraih masa depan yang lebih baik tentunya. Karena masa depan kita tentu banyak persaingan, banyak perubahan-perubahan yang sangat sehingga perlu kita kuasai. Nah, itu beberapa hal pembahasan terkait dengan pengertian bahasa, terkait dengan hakikat bahasa, dan juga fungsi bahasa. Semoga pertemuan kali ini kita bisa memahami, bisa mempelajari, dan memperdalam terhadap bahasa tersebut, sehingga kita betul-betul luas dalam mempunyai pemahaman tentang kebahasaan. Dan saya kira pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita eksplor, kita bisa kembangkan dari apa yang sudah saya sampaikan dari berbagai referensi, dari berbagai bidang keilmuan dalam rangka untuk memperkaya hasanah keilmuan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat bagi kita. Dan semoga kita selalu sehat, selalu terhindar dari berbagai penyakit termasuk virus corona saat sekarang ini. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.